Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatun Tias Ambar Novitasari. Di sini saya akan menjelaskan tentang jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat. Kompetensi dasar setelah mengikuti perkuliahan ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami dan meyakini secara benar konsep jihad dan radikalisme agama, serta berperilaku sebagai muslim moderat. Pada bab ke-12 ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian jihad dan radikalisme, landasan dan macam-macam jihad, latar belakang dan bentuk radikalisme, upaya penanggulangan radikalisme, serta muslim moderat. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertian jihad dan radikalisme. Jihad berasal dari kata jahada yang berarti usaha. Menurut syariat Islam, jihad merupakan perjuangan atau usaha dengan sungguh-sungguh dalam membela agama serta dalam membela perjuangan yang lain yang lebih luas, seperti perjuangan di bidang pendidikan, kesehatan, moral, ekonomi, sosial, budaya, politik, keamanan, hak dan kewajiban, lapangan pekerjaan, dan lain-lain dengan segenap kemampuan yang dimiliki. Selanjutnya yaitu pengertian radikalisme. Radikalisme merupakan sebuah gerakan yang berbasis Islam yang dimana dimaksudkan untuk melakukan pembaharuan dalam masalah sosial, politik, ekonomi, atau keagamaan yang dilakukan dengan cara yang keras dan tanpa kompromi kepada pihak-pihak yang dianggap musuh. Dengan demikian, radikalisme bukan termasuk dalam ciri agama Islam. Yang kedua yaitu landasan dan macam-macam jihad. Landasan jihad yang berstatus hukum fardu ain adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat dalam surat Al-Anfal ayat ke-15. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitumul ladzina kafaru zahfan fala tuwalluhumul adbar. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir yang sedang menyerangmu, maka janganlah kamu mundur membelakangi mereka. Selanjutnya, macam-macam jihad. Jihad dibedakan menjadi dua, yaitu jihad universal dan jihad kontekstual. Jihad universal dalam Al-Quran disebutkan dalam surat An-Nahl ayat ke-110. Sesungguhnya Tuhanmu adalah pelindung bagi orang-orang yang berhijrah sesudah menderita cobaan. Kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Yang kedua, jihad kontekstual. Jihad kontekstual menurut Al-Rahib dalam Al-Bana 2006 ada tiga macam jihad. Yang pertama, berjuang melawan musuh yang kelihatan, berjuang melawan setan, dan berjuang melawan hawa nafsu. Yang ketiga, latar belakang, bentuk, dan dampak radikalisme. Latar belakang dibedakan menjadi dua, yaitu latar belakang yang bersifat umum dan latar belakang yang bersifat khusus. Latar belakang yang bersifat umum, adanya kelompok fundamentalis, minoritas, militan, dan radikal dalam sebuah lingkungan. Latar belakang yang bersifat khusus yaitu agama digunakan sebagai pembenar dan adanya penindasan serta ketidakadilan sehingga menimbulkan gerakan perlawanan. Bentuk-bentuk radikalisme umat beragama ada beberapa jenis. Yang pertama, aksi teror, kedua, bom bunuh diri, ketiga, saling menyerang, keempat, aksi kekerasan, kelima, intimidasi, dan yang keenam, perlawanan terhadap pemerintah. Adapun dampak-dampak dari radikalisme, dampak ini mengakibatkan terjadinya teror dan kekerasan, bahkan menimbulkan konflik dan peperangan secara horizontal maupun vertikal. Yang keempat, upaya menanggulangi. Yang pertama, perubahan sikap dan pandangan dari negara-negara barat terhadap negara-negara muslim di dunia. Yang kedua, mengurangi dan menghapuskan kesenjangan sosial, ekonomi, politik, pendidikan, dan kebudayaan di tingkat nasional, regional, dan internasional.
Yang ketiga, reorientasi pemahaman agama yang tekstual, rigid dan sempit menjadi pemahaman yang kontekstual, fleksibel, dan terbuka. Yang keempat, melakukan modernisasi kehidupan secara selektif. Yang kelima, kesadaran setuju atau tidak setuju dalam menyikapi pluralisme sosial, budaya, dan agama yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dan bangsa. Kelima, Muslim moderat. Muslim di Indonesia pada dasarnya adalah moderat dan toleran karena latar belakang masuknya Islam ke Indonesia yang damai lewat para pedagang Gujarat dan Arab. Pada saat itu, penduduk Indonesia sudah memiliki keyakinan dan kepercayaan tertentu seperti Hindu, Buddha, animisme, dan dinamisme. Secara sosial budaya, Muslim Indonesia berbeda dengan Muslim di belahan dunia lain. Meski demikian, umat Islam di Indonesia tidak dapat dikatakan kurang kental keislamannya dibanding dengan umat Islam di negara-negara lain. Kesimpulan setelah kita mempelajari materi ini yaitu jihad, radikalisme umat beragama, dan muslim moderat adalah hal yang sedang dihadapi umat muslim saat ini. Yang harus kita lakukan adalah berusaha dengan menerapkan sikap moderat dalam kehidupan sehari-hari. Sekian penjelasan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.